Pakai kami itu 100 tusuk. Ini bagi-bagi tahun satu pasang 80 juta ya. Main mau pasti. Tanyakan Malang itu ada RCC, ngerti gak? RCC, grup klub namanya RCC. Catering itu catering Asia. Itu. Kamu pakai headset aja, Mas. Hah? Kamu pakai headset aja. Gue gak bisa sama headset. Elek berarti HP ini. Enggak, soalnya pakai Bluetooth, Mas. Udah aku kirimin linknya. Link YouTube. Calling YouTube-nya. Enggak, saya ini. Ya, bentar ya. Jam 3. Jelasin. Kau udah aneh enggak? Apa jenenge Al-Basra? Apa nano ya? Yang Al-Basra ya? Udah, ini Aku live. udah ada yang admin sudah. Ini udah live. Udah live. Udah live. Ya, hari ini kita ngumpul-ngumpul. Jadi ngobrolin tentang perjalanan sejarah LSMI ya. Sejarah LSMI artinya ini jadi mungkin bisa bermanfaat untuk adik-adik LSMI, untuk adik-adik HMI juga gitu kan. Bagaimana perjalanan LSMI itu dari awal. Nah, mungkin David dulu ya, David bisa bercerita lah, David, tentang LSMI ini. Ya, jadi awalnya sekitar tahun 2000-an. Jadi saya dikenalkan oleh senior saya namanya Mas Ismawan. Itu kepada komunitas USBI, teman-teman UM, yang isinya waktu itu Freddy, Topan, Mutiali, Heri. Terus kami bertemu dalam satu acara di KMI. Kebetulan saat itu WSBI UM ini benar-benar menerima pertemanan saya waktu itu. Jadi akhirnya saya main musik waktu itu pegang kontrabas. Nah, sejak saat itu semakin intens. Saya bertemu dengan teman-teman semakin intens. Akhirnya ada satu wacana atau satu ide atau satu tentukan saat itu, bagaimana kalau kemudian kita hidupkan yang namanya lembaga seni dan budaya mahasiswa Islam. Karena disadari atau tidak bahwa lembaga buffernya HMI adalah, waktu itu kami menyebutnya kekaryaan. Jadi ada LAPMI, ada LEMI, ada LKMI. Tapi LSMI ini ternyata belum tergagas seluruh Indonesia saat tahun 2000. Maka kami mencoba untuk menggagas itu. Jadi waktu itu tanggal sekitar setelah kumpul-kumpul sekitar 18 tahun yang lalu. Ya, bulan 10 tahun Oktober. 17 Oktober 2000 tahun 2000.
Jadi 17 Oktober 2000 waktu itu kami memutuskan untuk melakukan istilahnya membentuk caretaker dan kita musyawarah lembaga istilahnya. Musyawarah lembaga, waktu itu ada pengurus cabang yang disaksikan oleh saudara Jufri, Muhammad Jufri Ismail, PAU cabang, dan Mas Yanja ini sebagai sekretaris anggota. Ya, Bendung cabang waktu itu. Bendung cabang Malang, HM cabang Malang, disaksikan mereka ini, akhirnya terpilihlah saat itu Reddy, ketua pertama. Jadi setelah Reddy terpilih, beberapa bulan kemudian ternyata ada panggilan Reddy untuk main Summer Festival di Jerman. Di mana itu? Jerman. Berlin. Stuttgart. Jadi nanti detailnya biar diceritakan Reddy. Nah, karena itu kemudian disepakati bahwa kita musyawarah lembaga lagi. Yang kedua kepilihnya saya. Setelah itu barulah proses-proses secara administrasi bisa lancar. Jadi Mas Reddy ini sudah keliling dunia untuk main musik. Nah, sejak saat itu saya selesai dan kemudian terpilih saudara Muhammad Mustaqim. Setelah itu kegiatan-kegiatan mulai dari paduan suara, musik, teater, semua berjalan dengan baik. Jadi bagaimana kemudian setiap anggota komisariat ini diundang untuk ikut bersama latihannya LSMI. Selain internal LSMI sendiri, maka kita mengundang dari komisariat lain untuk silakan bergabung untuk latihan. Nah, ini dalam rangka awalnya mengenalkan. Di awal memang kami sudah sepakat bahwa LSM ini adalah sebagai penetral dari sekat-sekat institusi dan kemudian sekat-sekat pilihan politik. Jadi ketika kami di LSMI, maka ya sudah, kita satu keluarga LSMI sampai sekarang lah. Sekarang kemudian bisa berjalan dengan baik. Mungkin nanti akan ditambahkan sama Reddy dan Mas Yanjo ini bagaimana kemudian proses-proses. Mungkin kalau dari saya ada yang kurang, nanti ditambahkan sama Reddy dan Mas Yanjo ini. Mungkin Yanjo. Ya. Oke, memang dari awal ini saya mau cerita tentang kondisi kami ini kan LSMI dari berbagai macam kampus, dari berbagai macam komisariat. Seperti yang dikatakan Mas David tadi, kami di ITN gitu ya. Saya khususnya warga ITN karena David adalah warga ITN waktu itu komisariat dari komisariat kimia. Jadi awal-awal sebelum saya masuk ke cabang itu memang ada komunikasi dengan Ismawan, dengan senior-senior lain bahwa ini LSMI harus ada. LSMI harus, kenapa? Karena teman-teman ITN ini banyak yang konsen di bidang seni, terutama waktu itu yang terlihat banget adalah David. David ini sangat lihai gitu dalam bidang musikal. Artinya dia sudah kawak lah istilah bahkan di Malang pun David sudah namanya cukup didengar di teman-teman musisi-musisi Malang pada waktu itu. Nah, ada beberapa omongan bahwa oke, ayo kita coba untuk untuk menghidupkan kembali LSMI. Jadi bukan
LSM memang sudah ada, mungkin sekitar tahun 65-an gitu sudah ada dulu, cuman kemudian vakum. Bahkan di seluruh Indonesia seperti katanya David tadi, vakum. Jogja sudah ada segala macam. Nah ini mulai lagi kita sepakat. Oke, gimana kalau David yang ditugaskan teman-teman ITN untuk menyambung silaturahmi dari semua komisariat yang ada di Malang. Kebetulan pada saat itu Ready di UM sudah menggagas ini melalui WSBI. Jadi dia dari Lembaga Kekaryaan Komisariat pada waktu itu dia sudah membentuk semacam WSBI. Nah, wadah seni budaya mahasiswa Islam waktu itu. Nah, ini sangat bagus sekali. Waktu itu juga sempat jawab, kamu juga ikut di sana? Enggak, saya karena waktu itu pilihan saya karena di cabang. Jadi saya memasrahkan semuanya kepada teman-teman yang lain, ya David di cabang, karena waktu itu teman-teman TTN adalah komisariat muda. Komisariat muda artinya perlu orang-orang untuk di cabang, jadi saya konsen di cabang sebagai bentuk David yang full di sana. Jadi walaupun saya sebagai anggota biasa di LSMI pada waktu itu, pada awal-awalnya, tapi saya mensupport juga teman-teman untuk mengegulkan ini di administrasi atau di sekitaran ya, supaya ini disahkan di cabang Malang. Dan tanpa mengalami banyak rintangan, kami pada waktu itu karena semangatnya timbul dari semangat yang sama dari berbagai macam kampus pada waktu itu, sehingga ada terkumpul Wahyu karyawan dari UMM Kartono, kemudian dari tempat-tempat lain. Maka alhamdulillah pada waktu itu lulus lancar, dan setelah Ready istilahnya vakum, mundurkan dari yang diceritakan sama David tadi, mundur dari ketua LSMI, kemudian secara definitif David menjadi ketua LSMI pertama pada waktu itu, karena Ready mengundurkan diri sebelum dilantik ya, sebelum dilantik jadi ketua LSMI, Ready sudah mengundurkan diri dan David lah yang resmi menjadi ketua LSMI pertama setelah penggagasan baru pada tahun 2000. Prosesnya berjalan dengan alhamdulillah cukup. David bisa menarik dari teman-teman di luar Malang dan kita diterima baik oleh teman-teman UM dan teman-teman. Alhamdulillah bisa berjalan sampai kemudian bisa mengadakan laksus. Laksus pertama diselenggarakan oleh David pada waktu di awal di GIC 1 ya. Di GIC 1 di sana ada laksus. Laksus ini semacam LK-nya HMI, tapi ini LK untuk lembaga kekaryaan khusus. Jadi laksus pada waktu itu, kalau sekarang namanya Musrem, musyawarah lembaga, dulu namanya laksus. Iya tetap laksus ya. Oh sorry. Jadi namanya kalau Musrem itu musyawarah lembaga, Musga dulu namanya, sekarang menjadi Musrem. Nah itu yang setelah itu saya terlalu aktif di cabang, jadi David yang bergerak ke sana kemari, yang banting tulang segala macam sampai kontrabasnya jatuh dan sebagainya. Ini perjuangannya David dan Ready pada waktu itu yang benar-benar menurut saya ini adalah penghargaan yang harus kita apresiasi banget, bagaimana perjuangannya David dan Ready pada waktu itu untuk menggagas LSMI, menghidupkan kembali LSMI di Kota Malang, sehingga kemudian ada ketua keduanya Mamat yang tidak kalah gesitnya dengan David, terus kemudian ada lagi dan seterusnya. Jadi awal-awal terbentuk memang kami tidak terlalu berdarah-darah, seperti untuk proses administrasinya tidak terlalu berdarah-darah, tapi untuk proses bagaimana ini terbentuk, David sama Ready harus tidur di sana sini, boleh tidur di komisariat UM, tidur di tempatnya UMN, di UNMU, kemudian di ITN dan sebagainya, untuk melancarkan proses pembentukan atau caretakernya LSMI ini. Mereka sangat intens sekali gitu. Jadi ya waktu itu saya tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa mendukung secara pengakuan, secara administratif di cabang, membantu. Intinya di belakang secara politis lah kita mendukung penuh bagaimana terdegasnya ini. Dan lepas dari cabang saya kembali ikut karena LSMI ini sudah bikin grup musik pada waktu itu, namanya Yakuza Akustik dengan yang sudah settle sama sekali. Di sana ada Ready sebagai pemain bongonya, kemudian David kontrabas, dan kemudian adalah vokalisnya dari UM Mukti Ali dan Saheri waktu itu ya. Nah, kebetulan saya terlibat banyak di Yakuza ketika saya harus menjadi vokalis pengganti
ataupun menjadi backing vokal pada waktu itu di acara Halal Bihalalnya Brawijaya. Mengundang kami dari LSMI. Pak, itulah saya terlibat di Yakuza Akustik. Dan itu pun sudah gak kebagian kaos lengan panjang. Jadi saya cuma dapat kebagian kaos lengan pendek yang tulisannya Yakuza Akustik. Sampai sekarang saya simpan di rumah sebagai sesuatu yang sangat berharga karena saya bisa masuk di di grup Yakuza Akustik pada waktu itu. Saya idolakan pada waktu, wah keren ini ada Yakuza Akustik dan semuanya cukup mumpuni atau cukup piawai di bidangnya masing-masing. David di bungunya, Reddy di bungunya, David di kontrabasnya. Pokoknya waktu itu senang sekali bisa bergabung dengan Yakuza Akustik. Walaupun tidak semuanya anggota LSMI waktu itu bisa tergabung di Yakuza Akustik. Karena memang LSMI terbagi dari bermacam-macam divisi. Ada divisi teater, divisi musik sendiri, kemudian paduan suara, kemudian paduan suaranya kalau nggak salah namanya Insan Paranada, yang sekarang sudah berubah menjadi GAS. GAS itu buatannya teman-temannya sekarang. GAS ini artinya apa ya? Bukan. Jadi Geraha GAS, Geraha Akaring Suara. Geraha Akaring Suara yang dibentuk teman-teman LSMI setelah beberapa tahun vakum kemudian. Nah, ini pun juga mengalami banyak kendala gitu. Artinya setelah Mamat jadi ketua yang ketiga, secara definitif kedua, itu mengadakan laksus, kemudian teman-teman mulai lagi oleh karena kondisi politik atau kondisi apapun kemarin itu yang membuat LSMI harus kembali vakum, dan kemudian muncullah LSMI kembali setelah ketuanya siapa yang setelah Mamat? Trikun. Tri Siswanto dari UMM Trikun. Ini sepertinya vakum gitu. Akhirnya kembali lagi pada tahun sekitar 2007 ya. 2016 berkumpul kembali mereka dengan mendatangi kami, katanya ingin menghidupkan kembali LSMI. Oke, kami terima dengan baik, kami dukung secara moral untuk semua kegiatannya, apapun yang diperlukan kami dukung kembali, dan kami coba untuk memberikan beberapa trik-trik ataupun solusi ataupun apapun yang nanti di sana, yang nanti bisa dilakukan untuk sehingga disahkanlah David Alfian dari Komisariat Al-Gindi untuk menjadi ketua LSMI yang kemudian di 2016. Mungkin dari perjalanan ini Reddy bisa menambahkan nanti apa yang belum saya sampaikan sama David. Ya, jadi sebetulnya juga perlu ditambahi bahwa pilar dari LSMI itu berangkat juga ada namanya wadah PSBI. PSBI itu sebelum LSMI, yang itu memang cantolan PSBI ini mau dicantolkan kemana? Sementara akar rumput di komisariat kan kalau secara struktural itu kan seharusnya, tapi bagaimana ini bisa merangkul semuanya, akhirnya ditaruhlah di Porkom. Waktu itu masih Porkomikim. Ya, saya sebetulnya kan seorang kader yang mungkin dianggap kader yang Balelo. bukan balelo, tapi kader saya nggak masuk kriteria untuk seorang kader aktivis HMI. Jadi kan model begini lah, dengan model begini, isone mau genjreng-genjreng gitu kan, isone mau apalah. Jadi sudah jauh dari aspek wacana, aspek intelektual gitu, pemahaman. Dianggapnya seperti itu. Iya, dan memang saya mengintip dari senior itu kalau diskusi kencang-kencang dan atmosfernya luar biasa. Dalam artian bagaimana harus mengupas isu, membedah buku, referensi ya. Saya banyak ikut nimbrung, walaupun hanya sebagai pendengar yang baik. Tapi di sela-sela itu ya saya tetap genjrengan. Walaupun dirasani kanan kiri gitu kan, kader yang nggak potensial mungkin gitu. Akhirnya ada salah seorang senior yang
saya betul-betul banyak belajar dari beliau. Namanya Wahyu Antariksa dan juga teman gitu kan, almarhum sekarang Adi Purnawan itu yang dari awal memang dia yang mengajak saya untuk masuk di HMI itu kan, karena kebetulan di Senat pada saat itu kita di MPM, sama-sama di MPM ya. Si Adi bercerita apa sih ya LSM, apa sih HMI. Pikiran saya ini sama dengan organisasi-organisasi Islam pada umumnya, sementara model Islam saya ya begini-begini aja gitu kan. Apa kok jauh dari ekspektasi mungkin begitu, dan saya merasa tidak layak untuk bergabung di organisasi ini. Ketika Adi menjelaskan bahwa konsep universalitas itu baru menarik bagi saya, bahwasannya kita banyak diskusi persoalan NDP. Saya tidak mengetahui NDP itu apa awal. Cuman, ya kalau dulu NIK ya, nilai identitas kader. Jadi bagaimana? Ya kita senang berdiskusi persoalan kehidupan, persoalan di situ ada filsafat, di situ ada nilai-nilai dasar-dasar perjuangan, terus religiusitas yang dipahami secara universal. Itu yang bagi saya menarik. Itu yang bagi saya menarik. Proses itu saya mencoba untuk membuat apa ya istilahnya, ya berkontribusi melalui karya lah. Terlahirlah album Rausan Fikir yang artinya album pencerahan religi. Ya religi versi saya. Versi saya itu kan sebagai media atau trigger bagaimana membuktikan bahwa walaupun kejreng-jreng ternyata ada bentuknya dengan kemasan yang memang sangat-sangat sederhana. Waktu itu zamannya kaset masih, dan awal-awal indie ya. Awal indie label itu awal sekali, dan direkam di mana, di studio Kangen. Sekarang studionya udah buyar, udah bubar. Dari effort membuat album itu kita merangkul banyak kader ya, banyak potensi kader yang basic kalau dikit tuh banyak anak-anak paduan suara. Ada Yoyo, Leri, ada Mukti Ali, ada Upi, ada Yanti, dan ini mereka bakatnya luar biasa, cuman tidak tertampung aja pada saat itu. Dan saya mencoba untuk mengorganize itu. Mengorganize artinya formatnya akhirnya di format album itu muncul IP Voice itu, Insan Paranasa Voice. Itu cikal bakal dari ada suara wire. Karena kapabilitas anak-anak ini mereka rata-rata sekarang jadi instruktur gitu, dan mereka sangat luar biasa, termasuk kualitas suaranya juga. Cuman kan yang mengaransemen, artinya yang mengkomposer ini itu tidak ada. Saya berperan di situ, bagaimana ini supaya terjadi konkret. Nah, dalam perjalanan itu ini menjadi formulasi terutama di senior yang sudah kami. Dulu image kader HMI itu kemana-mana bawa proposal, mau bikin kegiatan proposal kemana-mana, dan kami mencoba untuk merombak paradigma itu, bahwa sekarang para proposalnya berbentuk karya. Dengan cara apa? Dengan cara tutulan kasetnya itu kaset karya kita gerilya sampai waktu itu saya teringat betul, saya sepeda motoran sama almarhum Adi Purnawan itu ke Bupati Trenggalek itu. Ernomo. Ya, Pak Ernomo. Mudah-mudahan Pak Ernomo sehat dan ini luar biasa. Saya juga terkaget-kaget ketika beliaunya kemudian mengapresiasi kaset kami itu, satu kaset itu 600.000 edan. Artinya, nah ini menjadi antitesa dari proposal itu tadi, bahwasannya karya itu ternyata
senior-senior lebih menghargai, Iya. konkret, dan ada sebuah pride, ada sebuah kebanggaan ya, bahwa kita pada saat itu mengalami proses kaderisasi itu dari nol dan muncul effort kemandirian itu yang dilatih, kondisi yang melatih kami pada saat itu. Sampai hujan-hujan itu saya teringat betul dengan almarhum. Dan saking senangnya gitu kan, senangnya bahwa ternyata ini, saya bilang ini jangan-jangan kaset termahal di dunia dengan harga segitu. Walaupun sekarang sudah banyak pola-pola semacam itu dengan istilah crowdfunding gitu. Nah, kami sudah melakukan dengan door to door. Yang memang kaset itu ganti produksinya dulu kalau tidak keliru hanya 15.000 ya, 15.000 atau 12.000 ya. Dan itu memang untuk mengganti produksi pada saat itu. Nah ini menjadi pemicu semangat kami pada saat itu bahwa ini harus dimasifkan secara kelembagaan. Termasuk Mas Fahmi dulu beli ya kasetnya. Ya, semua mungkin para senior-senior juga mudah-mudahan masih ada yang nyimpen. Saya Mas malah Fahmi masih. saya tidak nyimpen datanya, tidak nyimpen karena kemana-mana gitu kan. Saya justru dokumentasi saya malah tidak ada gitu kan. Ya. Dan itu bukti perjalanan bahwa pengkaryaan yang terus berlangsung. Di satu sisi saya juga masuk berinteraksi dengan teman-teman di Brawijaya, ketemu Ratno di Perikanan itu, nggak tahu di Komisariat Hukum apa Perikanan. Ratno punya ide untuk membuat radio komunitas. Pada saat itu saya membantu untuk membuatkan jingle-nya, membuatkan smash-nya kalau sekarang ya, smash radio, siaran. Itu kan sesudah terbentuknya LSM. Iya, perjalanan itu setelah. Dan itu menarik, artinya itu menguatkan bahwa gerakan-gerakan kultural itu justru lebih kuat emosionalnya dan lebih sustain sampai sekarang. Karena pendekatannya adalah pendekatan bahwa sama-sama dengan pendekatan rasa, sama-sama dengan pendekatan. Dan ini yang menjadi formulasi kami akhirnya sangat-sangat dekat, termasuk dengan kalian gitu kan, dengan teman-teman yang lain. Jadi aspek persaudaraannya itu unlimited, tidak dibatasi dengan jenjang struktural. Itu yang menjadi pembeda dari LSMI itu awalnya itu kan. Nah, dari WSB itu muncullah LKK ya. Waktu itu masih Mas Fahmi jadi lurah di Sumbersari. Ya. Jadi AKK. Ajang kreativitas kader, jadi komisariat di IKIP itu masing-masing harus berkontribusi untuk ikut AKK itu dan menampilkan tari, puisi, teater macam-macam, difasilitasilah di gedung kelurahan itu. Sumbersari lantai 2 itu waktu itu masih Mas Fahmi. Dan saya masih belum kenal betul dengan Mas Fahmi, masih ya senior yang mengkomunikasikan dan menyarankan ke sana. Saya waktu itu masih junior banget, kecil. Itu menarik dan ternyata kita bisa ya, kita bisa membuat sebuah pola pengkaryaan yang berbeda gitu. Pola pengkaderan yang berbeda dengan basis bakat minat. Akhirnya kemudian ya muncullah ide untuk bagaimana dikembangkan di LSM. Karena terus terang saya buta persoalan struktural pada saat itu, dan ya kemudian saya harus datang ke komisariat ITN ya di Sempor itu, sampai tidur bermalam-malam di situ ketemu, dan kita belum punya alat gitu kan. Saya senang sekali ketemu teman-teman yang memang basisnya adalah senang main musik gitu kan.
Artinya think tank untuk main musik itu lebih banyak gitu. David pegang bass, walaupun bass dulu kan masih pinjam ya. Masih pinjam, semuanya masih pinjam lah gitu. Dan perjalanan kita ngamen dari rumah ke rumah, kos-kosan ke kos-kosan, bagaimana supaya punya alat sendiri sampai ngamen jalan kaki dari Panjen, Dari Sukun dari Sukun sampai sampai ke Jalan Jombang. Itu, dan ya luar biasa akhirnya kita bisa membeli alat sampai ke Blitar. Ya. Blitar dan Sampai digotong sendiri naik sepeda motor sama David. itu, dan sampai ngamen jalan sampai ngamen ke Bali. Bali. Tempat trek tuh kan. Gandol. Gandol. Nah itu seru sekali gitu. Yang menarik di Bali ketika ini ini cerita lucu-lucuan. Nah, ini kebetulan ada Mas Mamat baru datang ini. Mas, silakan. Kalau ngomongin masalah ngamen, jadi teringat saat kongres di Balikpapan. Saat itu, Agak ke sana. Tidak kelihatan. saat itu, Aduh ya, Cak. bagaimana David berjuang benar, bagaimana supaya LSMI. Waktu itu kita baru awal-awal nyiptain lagu Mars LSMI ya. Mars LSMI, bagaimana caranya Mars LSMI ini benar-benar bisa diperkenalkan di seluruh Indonesia di kongres di Balikpapan. Waktu itu David langsung nelpon ketua PB waktu itu siapa namanya? Fahrudin. Nah, alhamdulillah Fahrudin mengapresiasi. Oke, LSMI Malang. Sekarang LSMI mungkin tinggal Malang ini yang masih aktif gitu. Jadi bagaimana caranya saya nggak tahu, nanti biar ceritakan sendiri bagaimana dia mulai menelpon Fahrudin sampai dia dapat istilahnya dapat ongkos lah dari teman-teman 10 orang teman-teman LSMI untuk berangkat khusus di luar utusan atau peserta kongres untuk berangkat ke sana dengan 10 orang yang alhamdulillah bisa sampai ke sana walaupun nanti prosesnya berdarah-darah, nanti David bisa cerita. Dan Mamat juga di sini nanti bisa menceritakan bagaimana di sana juga harus ngamen, harus bagaimana Mamat yang waktu itu Mamat paling junior, jadi dia yang gotong kontrabasnya David. Iya, Krisna gotong. Bagaimana dengan keminiman ataupun benar-benar kami tidak mempunyai apa-apa waktu itu, jadi untuk membesarkan ini benar-benar diambil dari cara penggalian dana dari ngamen juga. Kami memang sengaja pada waktu itu seperti yang dikatakan sama Reddy bahwa kita jangan biasakan lah minta proposal segala macam gini untuk meminta duit dan sebagainya macam tanpa karya yang bisa kita suguhkan. Itu benar-benar diterapkan. Bahkan sampai sekarang pun kami akan berusaha seperti itu. Dan adik-adik kita sarankan untuk seperti itu. Jadi marwahnya LSMI dari awal sampai akhir tolong dipertahankan agar tidak banyak meminta-minta. Gitu. Kalaupun harus seperti itu juga harus ada karya yang benar-benar bisa kita tampilkan. Gitu. Tuh, mungkin Mamat bisa cerita detailnya gimana dulu perjalanan waktu dia masuk LSMI setelah dia menjadi ketua LSMI setelah David. Ya, Setelah David, jadi ada grup kemudian lahir di situ namanya Doremi kalau nggak salah. Ya, Doremi, doakan rekan-rekan mahasiswa Islam. Itu zamannya Mamat adalah. Doremi doakan mahasiswa ya. Ya sebenarnya sih kalau mau dibilang proses di LSMI di angkatan saya itu sebenarnya ada beberapa sebenarnya banyak mas di angkatan saya, tapi yang cukup kuat menghadapi mas-mas ini itu saya sendirian gitu. Karena proses di LSMI itu memang sangat pembentukan karakter. Jadi lebih pada zaman-zaman itu adalah zaman-zaman pembentukan karakter. Bagaimana ketika kita bermusik ini tidak hanya sekedar bermusik, tapi kemudian harus ada nilai yang kita sampaikan dari hal yang kita mainkan kan gitu. Nah, di awal-awal itu saya tidak perlu sebut nama siapa saja gitu ya. Kalau mau ingat-ingat itu kadang campur nangis, kadang campur ketawa, kadang campur segala macam gitu ya. Dengan proses yang bahkan ketika mas-mas itu masih dalam bentuk WSBI karena cuma tidur-tidur tok gitu.
saya melihat dengan kepala saya sendiri bahwa bagaimana proses untuk membumikan LSMI ini di lingkungan teman-teman HMI yang begitu kuat dengan karakter apa ya, politis, intelektual, dan karakter. Pokoknya intinya gini, seperti yang Mas Redi bilang, kalau cuma main gitar tok nggak dianggap kader, dianggap penggembira, kan gitu Mas. Tapi kemudian saya dididik sama Mas Redi sama Mas David ketika itu, bagaimana kami yang muda-muda ini harus kuat secara karakter, Mas. Jadi saya cuma berharap tolong gini, pada prinsipnya ketika kamu berkesenian, bukan masalah senangnya dulu, tapi masalah apa yang kamu mau bawa dulu, kan gitu. Senang itu pasti akan otomatis kita dapatkan gitu. Nah, kalau kembali secara organisasi, satu hal yang ditanamkan sama mas-mas sehingga saya kemudian ketika menjadi ketua LSMI 2003-2004 adalah ketika mau berkornas, Mas. Teman-teman dari Aceh, dari Jogja, dari Makassar itu sempat telepon, bahkan sempat mengirim SMS dan bahkan surat resmi ketika itu untuk mengajak Malang terlibat di Bakornas, Badan Koordinator Nasional untuk LSMI. Ketika itu saya masih ingat pesannya Mas-mas itu bahwa berkarya lebih penting daripada sekedar berpolitik. Kalau sudah di level Bakornas itu Bakornas itu jadi salah satu instrumen politik di PB. Karena ketika kita di Balikpapan, kongres-kongres di Balikpapan itu kan sangat kita lihat tuh. Saya, Krisna dan beberapa teman-teman, kami melihat betapa politisnya orang-orang di sana. Sehingga ketika itu saya putuskan bahwa kami tidak butuh Bakornas. Silakan yang lain mau Bakornas, silakan Bakornas. Malang, khusus Malang, tidak akan mendirikan Bakornas. Cuma lucunya teman-teman itu mereka tidak mau bikin Bakornas kalau tidak ada Malang. Ya sudah, akhirnya jalan dalam bentuk komunitas silaturahmi itu aja sih. Itu ya beberapa hal yang saya ingat. Waktu 2002, Kongres 2002 itu memang sempat tercetus bahwa waktu itu kalau nggak salah saudara Cokro dari Jogja itu bilang bahwa kita bikin Bakornas nih enak. Cuma saat itu teman-teman memutuskan bahwa nggak perlu, Bakornas itu belum perlu karena kita lebih konsen pada bagaimana kemudian membuat karya yang bisa dinikmati oleh semua komunitas HMI yang ada di Indonesia. Maka kami menolak dengan halus konsen Malang adalah karya. Karena itu saya juga kaget. Saya tahunya waktu Kongres 2002 di Balikpapan itu LSMI yang ada cuma Malang. Jadi ternyata semua pun belum sempat untuk menginisiasi LSMI yang ada di cabangnya masing-masing. Pasca itu, pasca Balikpapan. Baru pasca Balikpapan itu. Kalau waktu di Balikpapan belum ada yang resmi LSMI cuma Malang. Ya, waktu itu. Secara legalitas. Legal formalnya Malang. Jadi itu yang kemudian teman-teman mulai pulang dari kongres itu sepertinya yang Jogja mulai bikin, yang kemudian Ciputat bikin, terus Enrekang bikin, Aceh bikin. Alhamdulillah sampai sekarang nih diteruskan adik-adik ini LSMI Malang masih sampai sekarang intens untuk komunikasi LSMI cabang seluruh Indonesia. Nah, kalau yang disinggung Mas Yanjo tadi bagaimana kemudian kita ini menghidupkan kembali LSMI sangat berdarah-darah. Cuma ya itulah yang namanya proses. Artinya setiap proses itu pasti ada hasilnya, terlepas apakah itu maksimal atau tidak. Yang pasti kami berproses di situ, kami berikhtiar untuk melakukan
inisiasi lembaga seni lewat LSMI. Waktu itu memang saat berangkat Kongres Balikpapan, memang saya dan saudara Taufan Openg itu yang telepon Mas Fahrudin, Dr. Fahrudin, ketua PB-nya sebelum demisioner. Akhirnya dikirim uang 3,5 juta. Sedangkan untuk berangkat ke Balikpapan, kalau dari Surabaya Balikpapan itu ongkosnya 170.000 per orang. Kami bersepuluh, jadi kalau 170 kemudian PP 3.400.000, belum kemudian yang lain-lain. Akhirnya kami memutuskan untuk tidak berangkat lewat Balikpapan, tetapi lewat Banjarmasin. Ongkosnya satu orang 70.000. Jadi kami berangkat lewat Banjarmasin, berangkat dan turun di Palnam. Saya, Redi, Mamat, Trisna, Mahendra, Mukti Ali, Suci, Yaya, Suci perikanan ya. Pak itu hukum Brawijaya, Unying. Unying ini non HMI. Non HMI tapi dia Itu sangat tadi berjasa. artinya kita kan juga goodwill gitu ya. Ya. Goodwill dengan teman-teman yang mau berproses, mau ya platformnya memang universal ya. Betul. Bahkan bas kita itu kan punyanya PMI yang kita Ya. bawa ke Iya. jadi yang kita pukulin orangnya malam kita pinjem basnya. Dalam saya pukulin di dalam forum, bukan ini. Jadi pagi itu berangkat terus dari Palnam kita nginep karena belum ada sewa transportasi untuk ke Balikpapan dari Banjarmasin. Kita nginep di Palnam itu di masjid, di atap masjid. Jadi di atap masjid bersepuluh. Jadi masjidnya atapnya belum jadi, kebetulan ada terpal di situ. Kebetulan ada terpal dan kemudian kita nginep di sana dan alhamdulillah akhirnya banyak teman-teman cabang dari Kediri, dari Bojonegoro itu pada datang dan akhirnya Makan. ketemu kita nunut makan, iya nggak punya duit, maksudnya memang uang ini cuma cukup untuk kebutuhan di Balikpapan dan uang saku untuk pulang. Maka bagaimana kemudian kami membagi semua mulai dari rokok, makan dan yang lain-lainnya supaya cukup. Tapi alhamdulillah memang di sana luar biasanya Panitia Nasional Kongres Panasku waktu itu kalau nggak salah itu Panaskunya namanya Bang Heru atau Bang siapa itu. Saya ditelepon, akhirnya alhamdulillah sama Panasku diberi beberapa gepok tiket untuk makan. Nah, jadi selama 2 minggu kongres itu kami full untuk ngisi acaranya. Jadi ngisi acara mulai dari teater, musik sebelum acara di Kongres itu dimulai. Jadi alhamdulillah memang semua bisa berjalan dengan baik. Jadi waktu itu memang juga ada tim dari Malang naiknya Mustafa kalau nggak salah, Ikhwan Mustafa dari UNM untuk menjadi calon PP waktu itu. Nah ketua timnya itu adalah Arifin dari Brawijaya. Dia sewa hotel lah. Jadi teman-teman juga kita minta izin sama Arifin sementara kalau memang di sana belum ini disewakan base camp sama Arifin untuk duduk bersama-sama dengan tim pemenangannya Mustafa itu.
itu hotelnya di Hotel Gajah Mada. Gajah Ya, Mada. Mada. Betul. Ya ketemu dengan Mas Anas di situ juga. Ya, kalau dikatakan berdarah-darah ya memang semua perjuangan pasti ada konsekuensinya. Tetapi bagaimana kemudian kita mengambil hikmah dari satu perjuangan ini. Ya apapun kemudian atau kapanpun fasenya, kita memiliki sejarah sendiri-sendiri. Dari kepengurusannya Redi, saya, Mamat, Trikun, sampai David kecil. David Alfian Diktara, dan kemudian sekarang Yusril, itu kami memiliki fase sendiri-sendiri dan memang tidak bisa kemudian disamakan. Tetapi satu yang kemudian harus dipertahankan marwah LSM ini adalah bagaimana kemudian kita memang benar-benar menjadi stabilizer, menjadi penyeimbang dari tarik-menarik wacana yang berbau politis, tapi kita hadir di sana Menjadi grup ceria. penggembira, kemudian ini Jadi prinsipnya kan yang dalam biar bengkerengan, yang luar ketika kumpul dengan kita ceria. itu saya ciptakan lagu, ada judulnya Belantik Sapi. Jadi mungkin tim-tim pemenangan calon-calon itu bakal panas kupingnya ketika mendengarkan itu Belantik Sapi itu, lagu Belantik Sapi. Nah itu yang kemudian proses LSM ini itu sekedar himbauan moral bahwa organisasi ini harus sesuai dengan rule-nya, aturannya. Terlepas apakah kemudian lagu kami ini adalah masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tapi minimal ketika itu terus-menerus didengarkan, itu jadi satu pesan moral di otak bawah sadarnya mereka. Ya proses kami ya, pesan perjuangannya di situ. Proses kami ya hanya sekedar di situ, kepada memberikan pesan moral kepada teman-teman. Pun demikian, kami bukan orang, istilahnya kami ini bukan orang yang baik, gitu. Kami pun juga bukan orang yang baik, tapi itu juga mengingatkan kami, istilahnya mengingatkan kami bahwa menjalankan satu organisasi ini ya bagaimana tidak merusak persaudaraan, bagaimana tidak merusak satu bentuk komunikasi. Entitas kita adalah entitas anggota HMI saat ini. Maka berjuang bagaimana kemudian kita bersama-sama. Itu yang kemudian LSMI bisa lakukan terhadap kontribusi LSMI bisa kami lakukan terhadap HMI Cabang. Itu sih. Mungkin Ya memang kalau tadi ngomong masalah perbedaan, dari apa bedanya teman-teman, bagaimana perjuangannya teman-teman LSMI dulu pada awal-awal pendirian ataupun sekarang memang berbeda. Dari segi zaman pun juga berbeda, dari segala macam rintangan, hambatan apapun yang dialami teman-teman dulu dengan sekarang juga berbeda. Artinya kan kami dulu dengan keterbatasan teknologi, keterbatasan alat, kami masih mengikuti era-era zaman dahulu, bagaimana kami harus berjuang begini dan sebagainya. Berbeda dengan sekarang yang ketika alat-alat sudah disediakan oleh senior-seniornya misalkan gitu kan. Ternyata mereka juga mempunyai sebuah hambatan sendiri atau tantangan sendiri dalam membesarkan LSM ini. Jadi kalau dulu mungkin kami kendala-kendala banyak karena pertama terus terang aja masalah keuangan kurang gitu. Alat nggak punya, gimana cara punya alat, terus cara merekrut kader juga kami relatif lebih tidak sesulit sekarang gitu, artinya
Jadi banyak kader-kader HMI yang merindukan dulu, yang merindukan sebuah wadah seni seperti apa. Jadi sehingga mudah kita untuk mengumpulkan mereka. Gitu. Tapi untuk yang sekarang kemungkinan setelah semuanya ada, justru malah kebingungan bagaimana cara mereka berkumpul. Gitu. Berkumpul ya apa cara ngumpul? Sekarang virtual juga sudah ada, semua ada, bahkan sekali klik kita sudah bisa komunikasi kemana-mana gitu. Artinya justru mereka untuk berkumpul untuk sehingga mereka ada keterbatasan karena berbeda ya ketika kita berada di dunia virtual dengan kita berkumpul untuk membuat sebuah karya ini memang sangat berbeda. Tapi itu adalah zaman mereka gimana, yang penting gimana mereka bisa menjadikan apa yang ada di unek-unek mereka bisa terjadi. Bahkan kalau zaman dulu ada yang namanya Fauzi dari Gajayana, itu dia menjadi koordinator di bidang teater. Jadi dia Aquadis namanya. Aquadis yang mengumpulkan semua teman-teman untuk teater hidup, semuanya hidup. Sekarang mereka mempunyai kesulitan sendiri dan ini juga jadi PR kami gitu kan, untuk membantu secara moral maupun secara pemikiran gimana cara mereka untuk dengan kondisi yang sekarang ini untuk kembali membuat menjadi bersemangat kembali. Mungkin masalah LSMI juga diikuti secara linear oleh teman-teman bagaimana HMI sekarang gitu kan ya. HMI sekarang bagaimana kesulitannya merekrut kader, kemudian karena sekarang kalau ngomong masalah bedah buku semua sudah pinter bedah buku. Ngomong masalah ini semuanya juga kayaknya kesulitan dalam perekrutan kader itu mungkin yang dialami adik-adik sekarang. Cuman kami juga nggak kalah repotnya dulu. Ketika pada zaman tertentu kesulitan di bidang apa, yang di sini kemudian kesulitannya di bidang apa, itu masing-masing memang mempunyai kesulitan. Cuman kita ngomongin yang dulu-dulu. Jadi bukan berarti kita menafikan usaha-usaha yang dilakukan oleh teman-temannya sekarang. Ini kalau ada yang ngomong kok LSMI sekarang nggak kayak yang dulu, kok LSMI sekarang nggak seperti itu, mungkin mereka punya kesulitan sendiri dan mereka punya zaman sendiri, dan itu harus kita berikan effort juga buat mereka, apresiasi, kita juga berikan semangat pada mereka agar mereka bisa berkarya dengan caranya mereka sendiri, dengan zamannya mereka sendiri. Nah ini kita sekarang sedang bercerita bagaimana kesulitan kita dulu. Jadi kalau adik-adik ada yang lihat live ini, jangan berkecil hati dengan waduh mereka semua kok seperti ini, kita kok seperti, jangan gitu. Artinya ini sebagai peletup semangat buat adik-adik sekalian yang mungkin yang nonton acara ini agar mempunyai semangat yang sama, minimal tetap menghidupkan giroh atau menghidupkan LSMI pada kitohnya gitu. Artinya kita ya seperti ini LSMI. Memang kalau Mama tadi ngomong nggak ada yang kuat mungkin seperti ini. Memang kami dulu mendidiknya memang agak keras gitu. Artinya kerasnya itu bukan yang negatif ya, dalam tanda kutip kerasnya memang benar-benar untuk ayolah seniman gitu loh. Seniman tapi kita ini ada wadah yang menaungi. Jadi artinya kita walaupun tidak dituntut secara ini, tapi ini apa gunanya kalian masuk LSMI kalau kalian tidak membuat karya atau kalian tidak berkarya sesuai dengan tujuan dari lembaga kekaryaan ini sendiri seperti apa gitu. Itu nanti mungkin kita ngalir, kita tambahkan lagi. Mungkin Mas Reddy apa ini kira-kira yang perlu kita sampaikan untuk sejarah-sejarahnya dulu gitu. Iya, yang pada perjalanan saat proses di LSMI itu memang karena kita kan di generasi Bapak Alas ya, pasca senior yang di LSMI dulu, LSMI Malang sempat berjaya. Salah satunya adalah pada saat itu kalau tidak dulu ownernya Radio Andalus ya, Pak Saiful, dan kita sempat difasilitasi untuk launching atau rilis album Lausan Maker itu dengan beliaunya, dan kami sangat senang sekali pada saat itu. Radio itu menjadi media yang menurut
menurut kami saat itu sangat high high expectation gitu, atau tidak mungkin lah menjangkau itu. Berbeda dengan sekarang yang semuanya sudah zaman konvergensi dan teknologinya mudah untuk kita lakukan. Dan dari dasar-dasar itu bahwa secara tidak langsung saya mengambil hikmah perjalanan proses ini. Kita itu ketika berproses di LSMI itu banyak belajar multidisiplin ilmu yang notabene-nya secara tidak sadar kita belajar tentang komunikasi, belajar tentang proses teknis harmoni kalau di musik, terus bagaimana konteks estetika dan juga filsafat gitu ya. Bagaimana mengenal aspek kebudayaan itu kan makro gitu kan, dan seni itu kan sub dari kebudayaan. Nah, ini yang perlu kami tegaskan bahwa teman-teman yang berminat di LSMI ataupun yang bergerak di LSMI ini jangan terjebak kepada persoalan teknis bahwa di LSMI itu mung isine main musik, main teater, tapi bagaimana kesemestaan terhadap pemahaman berkebudayaan itu yang penting. Itu yang penting. Sehingga ini menjadi motherboard lah istilahnya, menjadi landasan utama bahwa harapannya output dari ini bisa memberikan kontribusi terhadap kemaslahatan ini. Itu yang terpenting. Konteks sekarang misalnya. Dan mudah-mudahan ini juga termaktub di proses pengkaderan adik-adik di HMI. Saya yakin proses pengkaderannya sekarang pada meraba-raba semua gitu, dengan kondisi lemahnya effort atau lemahnya giroh dari mahasiswa sekarang gitu kan. Boro-boro mau beraktivitas di aktivis semacam ini gitu. Di luar organisasi semacam ini mereka sangat pragmatis dan ini tantangan terbesar bagaimana menangkap pola pragmatis ini, apalagi sekarang hidup dengan namanya new normal katakanlah itu, atau pola hidup baru. Di generasi yang lulus SMA sekarang sudah tidak mengalami perpisahan, masuk universitas tidak langsung ketemu dengan teman-teman barunya. Strategi pola perekrutan bagaimana? Marketing outreach-nya sebuah organisasi itu seperti apa? Dan ini kan yang perlu dipikirkan. Jadi membangun advertorial sehingga bahwa berorganisasi itu penting, sehingga harapannya ini kan menjadi mahasiswa plus gitu. Bukan mahasiswa yang utuh gitu. Itu yang menjadi seharusnya leading market dari sebuah organisasi itu mulai dipikirkan. Dan saya pikir LSMI terutama di pengurusan sekarang itu memang harus tantangannya lebih kompleks daripada yang kita dulu gitu. Kenapa saya bilang lebih kompleks? Secara facility semuanya sudah ada. Tinggal bagaimana mengeksplor ruang kreatif ini menjadi sesuatu yang dengan cepat bisa diaplikasikan, bisa diinteraksikan, bisa resonansinya bisa dimanfaatkan secara masif di masyarakat dan terutama di masyarakat intelektual gitu, semacam itu. Jadi ini yang seharusnya kalau saya menyarankan justru kesempatan di masuk di pola hidup baru itu perlu mengupgrade semuanya, mengupgrade mindset, mengupgrade
attitude, mengupgrade perilaku, semuanya di situ. Makanya saya bilang ini kita masuk zaman abnormal gitu. Yang harus di-up itu mindsetnya, perilakunya. Jadi harus di-upgrading semua nih. Kalau tidak segera di-upgrading, maka ketemunya ya ketemu virus gitu. Nah, kita kan bagaimana kan berdamai dengan virus itu dalam artian ya baik-baiklah sama-sama jadi tidak perlu Sama-sama makhluk Tuhan. takut, tapi kan harus waspada gitu, harus waspada. Bagaimana supaya tidak merugikan satu dengan yang lainnya, macam itu. Kasihan juga bagi teman-teman di medis gitu kan, yang sudah berjibaku di garda depan semacam itu. Jadi kita seharusnya sudah membuat sebuah pola enlightenment terhadap menghadapi pola hidup baru itu dengan produktif dan kreatif, dan itu pointer yang utama sebetulnya. Jadi jangan sampai kebingungan terjebak kepada persoalan administratif bagi adik-adik yang ada di persoalan struktural gitu kan. Terus jangan ikut-ikutan gimmick gitu. Ikut-ikutan gimmick, maksudnya gimmick ini membuat sesuatu yang tidak substansi gitu. Membuat sesuatu yang tidak substansi, yang tidak konkret. Dan tidak konkret artinya bisa langsung teraplikasi baik itu pada di internal kader ataupun di internal atau di eksternal di masyarakat. Terus yang berikutnya adalah menurut saya hendaknya lah ini seharusnya harus mulai berpikir inklusi. Sudah jangan eksklusif lagi. Ketika semakin eksklusif semakin habis. Itu yang terpenting, yang perlu menjadi catatan dan perlu digarisbawahi. Dan ya mungkin kita juga perlu bercerita ini tentang proses pembuatan Mars kami itu. Ya bisa David lah dulu. Sebelum itu Mas, ya. Saya tertarik yang Mas Redi omongkan tadi, bagaimana kita harus merubah pola Agak maju Mas. Merubah pola gerakan dari teman-teman HMI. Dengan kondisi kayak sekarang ini, semua kan sudah berbasis multimedia. Artinya kita sekarang tidak lagi berbicara hanya sekedar LSMI, tapi bagaimana HMI ini pun bisa berkembang kan begitu. Karena donornya HMI ini adalah LSMI ini adalah HMI kan begitu. Saya berkeinginan sebenarnya atau punya harapan bahwa teman-teman HMI hari ini sudah mulai harus memasuki dunia digital. Mungkin yang sekarang kita lakukan sekarang ini salah satu contoh yang bisa dilakukan oleh teman-teman HMI. Bagaimana merekrut dengan cara online. Artinya ketika merekrut secara online, konten iklan yang kita buat ini kan harus menarik juga, Mas. Nah, ini yang bagi saya sangat menarik. Sempat kemarin waktu kita diskusi di mana salah satu forum silaturahmi juga alumni HMI di UM, saya sempat terpikir bagaimana kalau kemudian materi-materi LK itu dibuatkan format semacam bergulung. Dibuatkan video gitu. Materi NDP, materi sejarah dan segala macam. Nah, itu pun bisa langsung diakses oleh semua orang kan gitu. Pertama, ini bisa menjadi satu database bagi teman-teman HMI. Yang kedua, ini juga bisa menjadi satu daya tarik untuk calon mahasiswa baru nantinya. Dan tidak hanya untuk tahun ini, tahun-tahun berikutnya kan masih bisa digunakan. Menarik yang Mas Redi bilang tadi bahwa mahasiswa hari ini, calon mahasiswa hari ini tidak masuk, begitu dia masuk tidak langsung bertemu dengan teman-temannya dia. Mereka sudah langsung dengan virtual gitu, perkuliahan virtual. Nah, coba kalau teman-teman HMI menangkap ini gitu. Kan gitu ya Mas Redi ya. Iya. Yang Mas Redi lakukan hari ini adalah sebenarnya yang harus ditangkap oleh teman-teman HMI. Perbanyak aktivitas-aktivitas di online.
Karena kan kita tidak tahu sampai kapan ini pandemi ini ada kan gitu mas. Nah, sebenarnya itu sih mas. Kalau saya cuma sekedar tambahan. Artinya pengen ada gambaran dari teman-teman HMI untuk lebih inovatif lagi. Gitu. Kreatif, inovatif. Cuma dua itu aja kata kunci yang Mas Redi bilang tadi. Jadi memang kami ini kita kan berangkat istilahnya kalau main itu kan dari ketulusan gitu. Artinya tanpa embel-embel apapun, apa kita pengen nanti dipandang begini atau begitu, sebenarnya tolong jauhkan hal-hal seperti itu. Artinya ini nggak ada unsur-unsur politikus atau apa dan sebagainya. Kami berusaha berupaya untuk benar-benar berangkat dari ya kita ini kader, apa yang kita bisa sumbangkan untuk kader gitu. Artinya ya jangan berharap oh ini politik ini dia seperti ini agar seperti ini. Justru malah di teman-teman LSMI kita meminimalisir, bukan berarti apolitis ya, meminimalisir politis. Bagaimana caranya energi kita ya, biar ada beberapa lah orang yang khusus di bidang itu kita persilakan kalau mereka fashionnya di sana, oke. Tapi kita meminimalisir hal itu Mungkin lebih tepatnya menempatkan politik itu sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan porsinya. Karena tidak menutup kemungkinan misal nih kayak saudara satu kita yang di Pekalongan, Mas Fauzi, beliau kan juga anggota dewan. Ya, memang. Artinya memang benar politik praktis yang dia. Tapi kalau ketika dia masuk ke sini, ketika dia ada di dia sudah ngomong apa-apa lagi gitu. Sudah lepas baju kan. Jadi membahasakan kalau teman-teman di LSM itu adalah membahasakan politik itu adalah porsi yang harusnya kita berikan kepada politik dan porsi yang harus kita berikan kepada dunia karya, pengkaryaan. Jadi menarik tadi yang Mas Kahmi tadi itu. Ya kebetulan kan ikut terlibat di dalam meskipun secara pasif. Ini sebenarnya salah satu kontribusi dari alumni LSMI maupun teman-teman yang ada di LSMI. Bagaimana untuk organisasi alumni HMI ini memiliki satu penyemangat ya Mas ya, kurang lebih seperti instrumen penyemangat. Karena kalau dia mars itu terdengar begitu kita dengar kan harusnya bersemangat gitu. Bahasa kasarnya kalau sudah dengar mars mau suruh perang langsung kan gitu Mas Redi ya. Nah, ini sebenarnya kontribusi dari teman-teman LSMI. Kami pun berharap dari kontribusi kecil yang dilakukan oleh teman-teman alumni maupun teman-teman LSMI ini bisa menular ke teman-teman yang lain, baik itu alumni dari LTMI, alumni dari LKMI. Sampai hari ini pun teman-teman LKMI, saya sangat percaya dan yakin dan percaya di masa pandemi ini mereka justru yang terdepan. Seperti teman-teman yang ini contoh teman-teman yang di Brawijaya, mereka punya gugus tugas sendiri yang semuanya rata-rata mungkin alumni juga di dalam gitu ya, dokter-dokter yang ada di dalamnya. Dan teman-teman alumni HMI yang dari kedokteran, saya yakin mereka pun ada di garis depan gitu. Nah, ini salah satu kontribusi juga. Jadi ngomong-ngomong masalah mars kami, kita boleh mars kami ya. Oke. Jadi sejak awal-awalnya ada JSN, KFJS. Jadi kami Forever Jalan Sehat waktu itu Malang ini menjadi nomor 32 kalau 23 32. Malang terdaftar sebagai KFJS yang ke-32. Nah, kebetulan kita mengadakan sebagai tuan rumah JSN nasional waktu itu di Malang. Ini pesertanya kalau nggak salah 7.000 lebih. Yang diklaim itu 7.000 lebih oleh kami. Juga Kang Jana yang sebagai promotornya KFJS atau pendirinya KFJS juga mengatakan Malang lebih dari 7.000 orang yang menghadiri. Jadi kami benar-benar terlibat di sana. Jadi teman-teman LSMI, alumni LSMI waktu itu juga sama LSMI diberi tugas untuk sebagai sesi acara yang khusus panggung. Jadi mulai dari pembuatan panggung sampai pada isi atau acara yang dibuat di panggung itu teman-teman semua dari teman-teman LSMI semua yang mengerjakan ataupun yang untuk yang di luar itu
bukan, tapi yang di panggung, mulai dari pembentukan, terus kemudian dari background, dari teknik panggungnya, dari bentuk panggungnya seperti apa, kami juga terlibat di sana. Nah itu apa namanya? Jadi kami ikut terlibat. Jadi itu yang bisa kami berikan. Karena kami di bidangnya seni. Jadi kenapa tidak? Gitu, kenapa tidak? Nah di sanalah akhirnya ngumpul-ngumpul malam di rumahnya David. Waktu mau pembuatan panggung itu tercetus, kemudian tiba-tiba ada mars kami. Nah kita lagi ngumpul semua kader-kader LSMI yang baru-baru, karena sampai juga akhirnya terbentuknya paduan suara HMI gas itu, Geraha Akaring Suara, yang awal mulanya tampil itu membawakan lagu mars kami yang kita inisiasi pada waktu itu. Nah, di sana awal-awalnya pas kami tercetus. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba, memang awalnya sudah terpikir kok selama ini selalu menggunakan himne HMI lagi. Kita kan sudah alumni HMI. Kok masih acara-acara ini kok selalu menggunakan himne. Walaupun memang tidak kita tinggalkan. Kita tidak tinggalkan himne HMI, tapi ya setidaknya kita bikin lah. Kita ada lah mars kami atau himne kami atau apa yang identitasnya jelas, ini milik kami, bukan HMI lagi, harus ada gitu kan. Apakah alumni HMI atau alumni lembaga kekaryaan ini nggak ada yang bisa bikin atau sebagainya? Kabarnya sih sudah ada dulu, pernah diinisiasi mars kami ya, karena ada beberapa kendala tidak cocok dan sebagainya, akhirnya mars kami kembali tidak terinisiasi ya. Ya, ini sumbangan dari kami, dari alumni LSMI Malang, yang kebetulan kami memang konsen di bidang itu, namanya LSMI, Lembaga Semi Otonominya. Kami sampai alumni pun, sampai pasca pun, kami juga akan, insya Allah akan selalu berperan dan akan selalu mengabdikan diri untuk hal-hal yang seperti itu, yang bersifat positif dan memang untuk kemajuan HMI dan kami secara universal. Nah, awal-awalnya ini mungkin Reddy bisa cerita kenapa kok sampai kemudian, ayo mas, sekarang aja kita ciptakan. Ya, tolong kamu buatkan liriknya. Nah, sampai ada kata-kata seperti itu. Mungkin Reddy bisa cerita. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwasannya alasan utama bahwa namanya organisasi itu kan sekarang kalau kita yang sudah selesai ya di HMI gitu kan, artinya fasenya di korps HMI itu di kami, artinya kan organisasi sendiri yang memang independensinya ada sendiri, dan itu bagian kalau secara administrasi ya ada apa namanya lagu yang harus dibuat. Tapi harapan kami ketika dibuat ini kan bukan hanya persoalan gugur kewajiban untuk di proses administrasi ini. Jadi bagi saya harapan muncul mars ini bisa lebih memasifkan bagaimana sih giro dari visi misi kami sendiri, dan itu termaktub atau teraplikasi di proses ideologis yang akan diterapkan di masyarakat, dan ini yang menjadi momentum bersama. Mudah-mudahan dari mars ini ya kontribusi kecil kami bisa bermanfaat untuk keseluruhan. Jadi kalau ini tidak segera dirilis gitu kan, dan masih banyak pertimbangan macam-macam, ya eman aja, karena kami sudah menyiapkan dalam artian proses mixing teknis ya, mixing, mastering, komposisi, bagaimana kita yang terrilis yang terbaru yang itu kita mix bentuknya orkestrasi agar spektrum musikalnya itu lebih megah gitu kan, dan sudah dipecah suaranya dengan alto, sopran, tenor, bass,
serta bentuk minus one-nya juga sudah ada, partiturnya mulai dari partitur notasi sampai angka. Nah, itu kan memudahkan. Di satu sisi itu akan sebagai syarat administratif, misalkan kalau mau disahkan silakan aja. Ini tinggal dari pihak otorita dari kepengurusan, baik kami Ayon kami Malang gitu kan, kemudian daerah sama nasional. Mudah-mudahan ini menjadi pemantik untuk lebih solid lagi. Pemantik untuk lebih solid lagi menjawab kontribusi terhadap bangsa dan negara. Mungkin David bisa nambah. Iya sih, harapan saya dengan kami ini, dengan hadirnya Mars kami ini mampu mengeliminir semua bentuk perbedaan. Artinya ketika kita ngomong Mars kami, ya kita ngomong adalah alumni HMI, maka bagaimana kemudian kita memberikan satu bentuk kontribusi terhadap HMI serta negara, apapun itu saja sih bagi saya. Ya, proses kan sudah jelas. Yang terdekat kan teman-teman sudah bikin video mudah-mudahan segera dirilis nanti ya, sama tim alumni LSMI gitu kan, segera dirilis dan bisa di-share di teman-teman kami yang lain dan juga adik-adik HMI misalkan, agar sebagai apresiasi saja ya, sebagai apresiasi. Dan momentum live kali ini juga tidak sengaja kan gitu kan, mumpung kita ngumpul ya kita ngobrol aja. Nah, inilah kelebihan ketika fase up itu tadi, fase up normal, fase up bagaimana mengupgrading, menangkap momentum itu menjadi sesuatu yang harus terdokumentasi gitu. Dan ini penting gitu. Karena dulu kan prosesnya kalau begini lama banget dan mahal gitu kan. Mahal, harus mencari ini macam-macam dengan konteks birokrasi broadcast yang rumit karena standar begini kan yang dimiliki biasanya production house ya, PH yang atau stasioner TV yang memang punya. Tapi sekarang ya dimanapun sudah bisa, kita bisa menyampaikan dan ini penting karena ini kembali lagi bahwa ini adalah bagian rekam jejak dari kelak untuk adik-adik kita, untuk anak cucu kita gitu. Ketika proses ini menjadi proses yang banyak aspek yang bisa ditularkan dan mengapresiasi satu dengan yang lainnya. Nah, habit semacam ini mudah-mudahan ini menjadi budaya di tataran internal gitu kan. Sehingga tidak sejarah itu kan tidak tumpang tindih, tidak carut marut. Saya pikir itu. Oke, karena lumayan kita ngobrol hampir 1 jam ya, lebih 1 jam. Yang mudah-mudahan mudah-mudahan dari proses ini, dari momen live ini, silakan kalau mau di-share silakan. YouTube-nya ada di YouTube Nur Yance Toha, jadi channel YouTube-nya Mas Yance gitu kan. Silakan bisa disimak atau ya di-share lah di antar grup, baik di HMI ataupun di KAHMI. Nah, karena masuk di bulan Syawal, kami juga mohon maaf lahir dan batin, secara izin wal faizin semuanya, dan semoga dari momentum yang baik ini bisa menjadi nilai-nilai yang memberikan nilai-nilai atau inspirasi yang bisa tularkan satu dengan
Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.